Saat ini banyak negara yang tengah disibukkan bermain di ajang VNL. Di antaranya adalah Korea yang kira mampu meraih kemenangan perdana setelah dini hari tadi berhasil mengalahkan Thailand. Tak hanya Korea, sebentar lagi Indonesia juga akan mengikuti sebuah turnamen. Bedanya turnamen yang diikuti Indonesia levelnya cuma Asia. Meski cuma Asia, Indonesia harus serius dalam turnamen tersebut. Tapi sayang dalam skuad yang diturunkan, Indonesia tampaknya menyepelekan dan memilih menurunkan hampir semua pemain pelapisnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, ajang AFC Challenge Cup sebentar lagi akan dimulai. Dalam ajang tersebut, Indonesia akan ambil bagian, di mana mereka tergabung di Pool B yang diisi oleh tim-tim seperti Vietnam, Kazakhstan, Singapura, hingga Hong Kong. Rencananya, turnamen itu akan diselenggarakan di Filipina pada tanggal 22 hingga 29 Mei mendatang. Itu berarti waktunya sebentar lagi, dan timnas Indonesia harus segera menyiapkannya. Namun sayang persiapan timnas Indonesia sedikit terganggu karena para pemain masih disibukkan dengan ajang Proliga yang sampai saat ini terus bergulir. Untuk ajang ini sendiri, prestasi timnas Indonesia dapat dikatakan lumayan. Contohnya yang terjadi tahun lalu. Saat itu Indonesia mampu menjadi runner-up setelah di partai final dikalahkan Vietnam melalui laga yang sangat alot. Dan di tahun ini, target Indonesia seharusnya lebih tinggi. Jika tahun lalu runner-up, tahun ini harus menjadi juara, sekaligus menghapus rasa sakit hati yang dirasakan para pemain setelah kalah dari Vietnam. Namun sayang sebelum turnamen digelar ada beberapa masalah yang dialami oleh timnas Indonesia. Dan masalah itu akan terangkum dalam beberapa pembahasan berikut ini. Indonesia awalnya akan turunkan skuad terbaik. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, Indonesia akhirnya mengumumkan skuad yang akan bermain di ajang AFC Challenge Cup. Dari 14 pemain yang dipanggil, hampir semuanya adalah pemain bintang. Di antaranya adalah Megawati, Wilda Siti Nurfadilah, Hani Budiarti, hingga Agustin Wulandari. Nama-nama inilah yang diprediksi akan memberikan pengaruh yang sangat besar ketika bermain di lapangan. Karena seperti yang kita tahu, mereka sudah sangat lama dan berpengalaman ketika membela timnas Indonesia. Skuad Indonesia tiba-tiba berubah. Tak ada angin, tak ada hujan. Skuad yang akan diturunkan timnas Indonesia tiba-tiba berubah, di mana yang sebelumnya 14 pemain, kini hanya 12 pemain. Nama-nama pemain pun dapat dikatakan asing dan belum memiliki banyak pengalaman di pentas internasional. Bahkan menurut salah satu pandit voli di Indonesia, ada beberapa pemain yang harus mengurus paspor terlebih dahulu agar bisa berangkat ke Filipina. Itu berarti pemain yang dipanggil adalah pemain pelapis dari timnas Indonesia.
Alasan pemain bintang gagal ikut termasuk Megawati. Dengan skuad yang akan diturunkan tadi, itu berarti ada banyak pemain level timnas yang gagal ikut bermain, termasuk salah satunya adalah Megawati. Ternyata ada beberapa penyebab mengapa mereka gagal ikut turnamen AFC Challenge Cup. Penyebabnya adalah saat mereka tidak dilepas oleh klubnya karena masih dibutuhkan di ajang Proliga. Ajang Proliga sendiri memiliki jadwal yang bertepatan dengan jadwal AFC Challenge Cup, sebuah hal yang pastinya sangat disayangkan. Kalau ingin berkembang, bermainlah di luar negeri. Beberapa waktu yang lalu, Megawati menyarankan para pemain Indonesia untuk berani bermain di luar negeri, karena hal itu akan memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah melatih mental serta akan mendapatkan banyak pengalaman. Namun sayang, saran dari Megawati itu malah digagalkan federasi sendiri, yang masih belum mampu memisahkan jadwal Proliga dan turnamen-turnamen luar negeri. Saya berharap teman-teman pemain voli putri Indonesia mau ikut ke luar negeri karena banyak pemain kita yang berpotensi sehingga mampu bersaing di luar negeri, kata Mega pada media. PBVSI harus bertanggung jawab. Yang patut disalahkan dalam masalah ini adalah PBVSI, di mana mereka tampaknya hanya fokus di dalam negeri saja, tanpa memikirkan nasib timnas jika seandainya ada kesempatan mengikuti kompetisi seperti AFC Challenge Cup maupun VNL. Kini saat kesempatan datang, PBVSI malah menurunkan skuad pelapis yang efeknya akan menurunkan kekuatan Indonesia. Tak hanya timnas voli putri, hal itu juga berlaku untuk timnas voli putra. Untungnya mulai musim depan, PBVSI memutuskan untuk mengubah jadwal Proliga. Harapannya jadwal tersebut tidak bertepatan dengan turnamen-turnamen luar negeri, entah itu AFC Challenge Cup maupun VNL. Kini menarik dinantikan nasib Indonesia di ajang AFC Challenge Cup. Jika melihat skuad yang dikirimkan tampaknya akan susah melihat Indonesia bersaing dengan negara-negara lain. Namun meski begitu, kita tetap harus memberikan dukungan untuk timnas Indonesia yang akan berjuang di luar negeri. Jadi itulah pembahasan soal kontroversi pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk ajang AFC Challenge Cup. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.